semuanya. Selamat sahabat. Terlebih khususnya jemaat CBC dimanapun saat ini berada. Ya. Kembali kami bertemu di edisi 12 September 2020. Dan di sahabat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang intisari Alkitab dan rencana keselamatan. Ya. Ya, bagi kita semua umat manusia tentunya. Dan sebelum kita akan lanjut ke pembahasan sebentar ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk sebelum kita akan memulai semua pembahasan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di hari ini Engkau masih bersama dengan kami dan tetap selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan bersyukur di sahabat ini kami boleh berada di tempat ini untuk membahas sebuah topik yang kami percaya itu semuanya berasal daripada-Mu. Berkati kami, berikan hikmat pada kami untuk bisa memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Dan melalui penyiaran ini, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan selalu. Dan ada banyak orang yang diberkati dengan pembahasan-pembahasan kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sebelum kita akan membahas topik di sore hari ini, yaitu Kejadian pasal 1 ya, sampai 31. Ya. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat, 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah pembacaan kita dari Kejadian pasal yang pertama. Oke, sebelum kita masuk nanti di pembacaan di buku Kejadian pasal 2 tentang Tuhan beristirahat dan menjadikan itu suatu peringatan tentang dunia telah diciptakan oleh Tuhan. Mengapa kita perlu baca ayat Alkitab ini? Inilah dasar untuk kita memahami bahwa di Alkitab itu diceritakan pada mulanya Allah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di Alkitab itu yang perlu kita ketahui dasarnya adalah ada Allah yang menciptakan. Jadi sehingga dengan kita mempercayai Allah yang tertulis dalam Alkitab, maka kita akan menolak teori yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan, tidak diciptakan tapi jadi dengan sendirinya. Jadi kita harus tahu bahwa dasar keyakinan kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Diuraikan tadi satu persatu. Pada hari pertama itu terang, hari kedua itu cakrawala. Tuhan misalkan cakrawala, air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala, yang disebut dengan hari kedua. Kemudian hari ketiga diciptakan itu dipisahkan darat dan laut. Kemudian hari keempat benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian hari kelima itu makhluk-makhluk berkeriapan dalam air dan unggas di udara. Dan hari keenam adalah binatang-binatang dan termasuk binatang ternak dan manusia. Nah, itu poin-poin yang saya catat di sini tadi, Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan secara sistematis menciptakan semua itu, dan terakhir diciptakan manusia itu. Jadi manusia itu betul-betul sudah disiapkan semua
persediaan untuk mereka hidup. Makanan, buah-buahan yang berbiji dan sebagainya. Fasilitas. Iya, di Kejadian 1 ayat 9 tadi disebutkan, kalau kita boleh baca kembali supaya kita lihat bagaimana Tuhan memberikan makanan kepada manusia. Kejadian 1:29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Lihatlah. aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan menyiapkan makanan buat manusia. Jadi ini luar biasa. God will provide. Jadi Alkitab itu mau menceritakan bahwa dunia ini diciptakan, bukan jadi dengan sendirinya. Bahwa dunia ini ada penciptanya. Namanya adalah Allah, atau orang Israel sebut Elohim, atau pencipta, kreator. Ada penciptanya. Itu dasar pertama kita untuk mengetahui apa sih isi Alkitab itu. Jadi isi Alkitab berisi tentang Tuhan dan kreasinya, menciptakan segala isi dunia ini, alam semesta, termasuk manusia. Dan Allah menyiapkan makanan untuk manusia. Baik, kalau begitu, apa yang kedua yang perlu kita lihat di sana? Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa inilah salah satu wujud dari kasih Tuhan menciptakan dan memberikan kepada manusia semua ciptaan ini untuk dinikmati oleh manusia. Betapa luar biasanya. Dan kita lihat bagaimana Allah akhirnya diceritakan memberikan peraturan kepada manusia, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Nah, itu bagus kita baca kembali nanti di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 5, bagaimana Tuhan nanti merayakan atau menguduskan Sabat itu, kemudian bagaimana nanti proses manusia itu jatuh dalam dosa di pasal 3. Pasal 2 kita baca dulu ayat 1 sampai 5. Ya, pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 6. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua. Semua itu adalah 1 kali 24 jam. Kenapa? Alkitab bahasa Ibrani menyebutkan itu Yom. Yom itu adalah 1 kali 24 jam. Jadi, teori yang mengatakan atau menafsirkan mengatakan bahwa penciptaan dunia ini beribu-ribu tahun, misalnya hari pertama itu 1000 tahun, itu tidak tepat. Karena kata Yom itu artinya 1 kali 24 jam. Sehingga 6 hari atau 1 pekan itu ada 6 hari adalah 1 pekan penciptaan. Jadi bukan beribu-ribu tahun. Dan hari ke-7 disebutkan adalah hari di mana Tuhan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Itulah yang disebut dengan Sabat atau hari ke-7. Nah, perlu kita ketahui bahwa hari ke-7 bukanlah ciptaan orang Yahudi atau orang Israel atau orang Advent hari ini. Bukan. Tapi itu Tuhan memberikan hari Sabat hari ke-7 itu sebelum ada bangsa yang ada. Yaitu pada waktu manusia diciptakan, selesai, kemudian hari ke-7 dirayakan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kalau kita hari ini mau menguduskan Sabat atau dalam pengertian dalam merayakan Sabat, maka itu berarti kita sementara mengakui bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga kita bisa menolak teori evolusi mengatakan bahwa dunia jadi dengan sendirinya. Baiklah, kita akan lihat itulah kasih Tuhan. Allah menyiapkan semuanya.
Nah, sekarang kita akan mendefinisikan sedikit tentang apa sih isi Alkitab secara keseluruhan kalau diringkaskan. Pada waktu kita mengambil kelas filsafat Alkitab, kita diajarkan sana bahwa coba kamu berikan definisi apa sih isi Alkitab menurut kamu. Nah, kalau menurut Pastor Lamia, isi Alkitab itu boleh menurut pendapat sendiri saja, tidak masalah. Jadi masing-masing orang boleh berpendapat tentang apa sih menurut dia isi Alkitab itu. Kalau menurut saya isi Alkitab itu adalah Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, atau kalau di dalamnya itu ditulis bahwa dia mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Ya masing-masing orang akan mendefinisikan di kelas itu. Kemudian dosen kita akan mengatakan, coba intisarikan dari Kejadian sampai Wahyu isinya apa. Maka ada salah seorang atau dosen berkata begini, kalau saya sendiri dia katakan bahwa apa saja yang kita baca dari Alkitab harus menceritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga dia mendefinisikan bahwa Alkitab adalah kisah kasih. Jadi menceritakan kisah atau menceritakan tentang kasih Tuhan yang maha besar kepada manusia yang maha besar dosanya. Saya senang sekali dengan ungkapan itu. Namun mari kita lihat lebih dalam tentang kasih Tuhan ini. Nanti kita akan bisa melihat kisah kasih Tuhan ini ketika nanti manusia jatuh di dalam dosa di Kejadian pasal 3. Bagaimana dia mencari manusia dengan berkata di Kejadian 3 ayat 9, di mana engkau? Kalau dalam bahasa Batak itu di dia doho. Nah, itu bagaimana kita sebut ini sebagai cara Tuhan menyatakan kasihnya dengan cara mencari manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dengan berkata, di manakah engkau? Nah, itu kita akan bahas nanti berikutnya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, pada saat perjanjian baru, Yesus memberikan satu definisi tentang seluruh isi kitab dan kitab Taurat dan kitab para nabi. Waktu itu adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Injil sendiri nanti belakangan ditulis, dan kitab Wahyu. Tapi yang ada adalah kitab para nabi dan kitab Taurat yang ada. Nah, Yesus sebagai pelajar Alkitab dan juga seorang yang dididik di tengah-tengah bangsa Israel yang mengenal hukum Taurat, memberikan isi atau thought atau intisari dari kitab-kitab itu dengan berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu di Matius 7 ayat 12. Begitu ayatnya yang kita boleh baca, bahwa Matius 7 ayat 12 adalah pernyataan Yesus bahwa dia berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya Yesus mau mengajarkan bahwa isi Alkitab itu berisi tentang tatanan moral berkomunitas atau sesama manusia. Itu ada aturan atau rule yang dipakai untuk mengolah kehidupan dari orang-orang yang menyembah pencipta. Nah, itulah disebutkan ada kitab Taurat dan kitab para nabi di dalamnya. Tetapi hal yang kedua harus menceritakan tentang Tuhan yang mengasihi. Nah, itulah sebabnya Pastor Lam yang katakan bahwa itu tentang kasih Tuhan yang luar biasa, tentang kematian Yesus. Nah, itu nanti di perjanjian baru. Tetapi kita akan melihat di sana, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ada kabar baik di sana. Di Kejadian pasal 3 ayat 15. Mungkin kita boleh baca Kejadian 3 ayat 15. Oleh pelajar Alkitab itu sebut Injil dalam perjanjian lama. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini menceritakan tentang ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, antara ular dan keturunan dari perempuan. Jadi, ini ada perseteruan sana. Bahwa akan ada perseteruan sepanjang zaman antara keturunan daripada manusia ini dan setan atau naga itu, atau yang disebut juga Lucifer. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa keturunan perempuan ini akan menjadi pemenangnya. Oke,
Itulah Injil kabar baik yang diceritakan di Perjanjian Lama di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Sehingga pelajar Alkitab menyebut Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai Injil atau kabar baik di dalam Perjanjian Lama. Baiklah, kita sudah melihat bagaimana Yesus memberikan definisi tentang isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan bagaimana kita sendiri sebagai pribadi melihat Alkitab itu. Dan kita secara pribadi mungkin berbeda-beda melihat Alkitab, tergantung daripada rasa kita, bagaimana kita membaca Alkitab. Raja Daud mengungkapkan tentang Alkitab atau tentang kitab-kitab yang dia baca. Dia sebutkan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu pernyataan dari Raja Daud ya. Buku-buku Mazmur ya. Jadi dengan demikian masing-masing orang bisa mengungkapkan tentang apa sih isi Alkitab. Kalau saja kita berikan semacam kertas kosong kepada pemirsa atau kepada pelajar Alkitab, coba tuliskan masing-masing apa yang kamu rasa yang terbaik, kamu memberikan definisi terhadap Alkitab. Maka masing-masing akan banyak memberikan tentang Alkitab. Ada yang mengatakan ini adalah firman Allah yang hidup. Dia akan berkata bahwa Allah adalah petunjuk. Tapi yang menarik di era modern, mereka akan berkata Alkitab itu seperti Google Map menuju kepada tujuan. Nah, itu jadi semacam petunjuk Google Map untuk mencapai tujuan kemana. Jadi apa yang mau dituju? Yaitu tentang Tuhan yang mengasihi. Dan buku Alkitab ini petunjuk kita untuk mencapai kepada pembuat Tuhan, dunia ini, pencipta manusia itu Tuhan itu sendiri. Jadi dengan demikian masing-masing orang bisa mendefinisikan. Tetapi yang paling penting kita harus temukan tentang tatanan moral di sana dan tentang Tuhan sebagai pencipta. Itu penting di awal daripada pembahasan kita. Itu tentang thought-nya ya. Tentang yang kedua yang perlu kita bahas adalah tentang rencana keselamatan. Tuhan akan pakai kita sesuai rencananya. Itulah lagu yang ku mau cinta Yesus selamanya. Baik, kita akan membahas hal yang penting yang kedua ini. Kita tadi sudah membahas tentang intisari Alkitab. Tapi yang paling penting kita harus temukan dua hal di sana, yaitu tatanan moral untuk manusia yang diberikan oleh Yesus, bahwa mereka harus lakukan apa saja yang kita kendaki supaya orang perbuat kepada kita, kita perbuat kepada mereka. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita harus berikan kepada sesama manusia. Yang kedua adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia, menceritakan tentang kisah kasih yang besar dari Tuhan itu. Namun pada akhirnya kita akan melihat kisah kasih Tuhan itu lebih hebat ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, boleh kita baca tentang peristiwa manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Sampai ayat itu ya. antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan mereka karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Semua pohon ini sudah diberikan kepada mereka, boleh mereka makan. Tapi ada satu pohon. Pohon ini mereka tidak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, disitulah proses bagaimana ular atau setan atau naga itu, atau Lucifer itu yang disebut ular yang cerdik tadi itu, memberikan satu penawaran yang sangat baik kepada Hawa. Kemudian nantinya pemanggil suaminya juga ikut makan. Nah, kita akan lihat di sana bagaimana manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Namun ada kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan mencari manusia yang berdosa. Kita bisa lihat di sana Tuhan mencari manusia di Kejadian 3 ayat 9. Jadi Kejadian 3 ayat 9, Tuhan memanggil manusia dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Inilah panggilan kasih dari Allah yang pertama kali yang dicatat di Alkitab. Dan Kejadian pasal 3 ayat 15, ada permusuhan antara keturunan perempuan dan ular ini, sehingga inilah kabar baik bahwa keturunan daripada ular itu akan kalah pada akhirnya, endingnya. Maka itulah satu kabar gembira bahwa ada satu hal yang Tuhan siapkan, yaitu rencana keselamatan kepada manusia. Nah, bagaimana rencana keselamatan itu diceritakan? Nanti kita lihat di cerita selanjutnya. Mungkin boleh dibaca. Bagaimana? Boleh dibaca oleh pemirsa di rumah. Lanjutkan itu Kejadian pasal 3. Di sana disebutkan manusia itu telanjang. Siapa yang memberitahukan mereka telanjang? Apa kamu sudah makan buah itu? Akhirnya mereka dipakaikan. Nah, sebelum mereka dipakaikan oleh Tuhan pakaian, mungkin kita lebih baik baca kepada pemirsa bagaimana prosesnya. Akhirnya mereka itu ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka menggunakan pakaian dari mana? Dari daun-daunan. Kemudian Tuhan akhirnya memakaikan mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, disebutkan itu. Boleh baca ceritanya di Kejadian pasal 3. Di sana diceritakan. Boleh di sana. Nah, ini karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ini terus. Ada pakaian yang mereka pakai. Oke. Nah, nanti dibaca di rumah atau di pemirsa boleh baca bahwa Tuhan mempersiapkan pakaian dari kulit binatang. Manusia menyiapkan pakaian dari daun-daunan. Jadi bagaimana manusia ketika jatuh dalam dosa berusaha dengan sekuat tenaga sendiri untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Tuhan mencari manusia dan memakaikan pakaian dari kulit binatang. Pakaian dari kulit binatang. Saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? Pakaian dari kulit binatang. Ada pernah lihat binatang yang sudah dikuliti masih hidup? Tidak ada. Artinya tidak ada binatang yang dikuliti
kemudian berjalan-jalan. Artinya bahwa ada kurban, ada sembelihan di sana, ada kurban sembelihan. Jadi ada kurban yang kita sebutkan sebagai kurban pengganti. Sebagai peringatan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk menyelamatkan manusia. Harusnya mereka mati, tapi digantikan oleh kurban pengganti. Dan kurban pengganti ini adalah ilustrasi untuk keluarga pilihan. Keluarga pilihan Adam dan Hawa ini yang harus diajarkan turun-temurun kepada generasi selanjutnya bahwa ada kurban pengganti. Dan kurban pengganti pada puncaknya nanti itu yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu tentang Yesus Kristus. Jadi kurban pengganti yang disebutkan di sini adalah binatang, ada penumpahan darah di sana yang mengilustrasikan pada saat keluarga pilihan ini akhirnya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang mempersembahkan kurban harus ada penumpahan darah, disembelih, sehingga mereka membuat penyembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk mezbah dan kurban. Nah, itu terus diajarkan. Nah, tidak heran ketika anak dari Adam ini Kain dan Habel. Habel ini mempersembahkan apa yang menjadi pengajaran di orang tuanya. Memang tidak dicatat oleh kita bagaimana Adam mengajar, tetapi implikasinya kita lihat di sana bahwa bagaimana Habel mempersembahkan kurban. Mempersembahkan kurban ternak dari ternak. Sementara Kain dia mempersembahkan buah-buahan yang terbaik. Buah-buahan yang terbaik. Jadi bukan tidak terbaik, tetapi akhirnya yang dilihat di sana doa dari Habel, persembahan dari Habel diterima. Sementara Kain tidak. Akhirnya terjadilah semacam kemarahan, ya, kecemburuan dari pihak Kain sehingga pembunuhan pertama terjadi. Jadi kriminal, tindakan kriminal itu menghilangkan nyawa dari adiknya sendiri Habel. Namun kita melihat sana, bagaimana ketika Kain membunuh Habel? Bagaimana lihat Tuhan? Apakah Tuhan tidak mencari Kain? Dia mencari Kain. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia selalu cari. Kabar baik bagi kita bahwa kalau kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak membuangmu, tetapi dia akan mencarimu. Itu kabar baiknya. Ini menunjukkan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap. Dia mencari Kain. Dan berkata kepada Kain, di manakah adikmu? Boleh baca nanti Kejadian 3, Kejadian 4, dan selanjutnya. Di manakah adikmu? Waktu ditanya, di mana adikmu? Apa jawaban Kain? Akukah penjaga adikku? Nah, kita bisa melihat sana manusia itu selalu berdalih. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saling melempar, saling kambing hitam. Kemudian hari ini Kain membunuh adiknya. Dia berkata, di mana adik? Akukah penjaga adikku? Padahal Tuhan berkata, di mana adikmu? Tuhan tahu dia membunuh. Pada akhirnya dia diketahui, akhirnya mengaku, wah kalau begitu, bagaimana hidup saya kalau sudah begini? Sudah menghilangkan nyawa. Apa jadinya? Dia takut. Tapi Tuhan memberikan garansi tidak seorang pun yang boleh membunuh Kain. Ini membuktikan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Sekalipun kepada orang yang paling berdosa yang telah membunuh, Tuhan tetap menaruh belas kasihannya. Inilah Alkitab mencatat tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Selalu mencari manusia yang jatuh atau yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi berbahagialah saudara-saudara bahwa Tuhan kita yang hidup, pencipta langit dan bumi, Ia selalu mencari manusia. Nah, puncaknya nanti kita akan lihat di sana pada saat manifestasi Tuhan menjadi manusia yang disebut Immanuel di dalam diri Yesus Kristus. Nah, dalam ilustrasi pertama ini kita lihat rencana keselamatan. Dalam ilustrasi pertama ini, Pak Pendeta, ada mezbah dan ada kurban. Ini ilustrasi. Dan kurban di sini dia punya pelajaran tentang mezbah dan kurban ini untuk penyembahan kepada Tuhan. Ilustrasinya tentang Yesus. Nah, akhirnya diceritakan terus turun-temurun sehingga pada saat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, salah satu juga yang dilakukannya adalah mempersiapkan mezbah dan kurban. Sampai pada puncaknya untuk menguji dan memberikan sesuatu
yang peka terhadap Abraham sehingga disuruh dia mempersembahkan anaknya. Nah, biasanya ini dipersembahkan korban, mesbah, korban, tiba pada satu titik Tuhan mau menguji seorang yang beriman kepada pencipta ini, apakah dia lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi ciptaan. Kan anak-anaknya adalah hasil ciptaan pencipta. Nah sekarang Tuhan mau menguji Abraham. Lolos nggak dia? Lolos. Dia mempersembahkan siapa di bukit Moria itu? Orang bilang Ishak ya, anaknya ya. Tapi ada yang berkata, oh Ismail. Nah, menurut saudara bagaimana ya? Jadi yang dipersembahkan di bukit Moria bukanlah Ishak, bukanlah Ismail. Kenapa? Karena kalau sampai dipersembahkan mereka, tidak ada keturunannya sampai sekarang ini. Yang dipersembahkan adalah ada yang penggantinya, yaitu ada domba yang terlilit tanduknya di sebuah belukar, kemudian diambil. Pada saat itu memang Ishak dikatakan, dicatat Alkitab, mau dipersembahkan. Pada waktu Abraham mau menghujamkan pisau ke jantung anaknya, dia mendengar satu suara, jangan kau bunuh anakmu, ada korban pengganti sana. Sekali lagi diceritakan bahwa korban pengganti di sini adalah ada yang menggantikan kematian. Providensial. Nah, ada providensial. Ada yang disediakan di sana. Jadi kita lihat bagaimana rencana keselamatan itu diceritakan melalui keluarga-keluarga pilihan. Nanti pada akhirnya ini lebih berkembang dari Kejadian pasal 3, 4 terus sampai Keluaran pasal 24 itu masih mezbah kurban. Tetapi nanti di Keluaran pasal 25, pendeta, pastor, akan ada satu yang lebih lengkap. Ilustrasinya bukan cuma mezbah dan korban, tapi dilengkapi dengan sebuah tabernakel yang disebut di padang belantara itu, yaitu tabernakel Musa. Nah, itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Keluaran 25 baru diperlengkapilah ilustrasi itu dalam bentuk tabernakel Musa. Ada mezbah, ada korban, ada pelatara, ada bilik suci, ada bilik maha suci. Dan semua ilustrasi ini tentang, pelajarannya adalah tentang Yesus Kristus yang dinubuatkan nantinya. Jadi Yesus Kristus itu sejak dari awal manusia jatuh dalam dosa, sudah ada Yesus yang memberikan garansi keselamatan dengan menjadikan kurban pengganti, ilustrasi sebagai ilustrasinya. Jadi itu terus berlangsung sehingga bangsa Israel melalui imam besar itu ada pemotongan domba, ada penyembelihan domba sana, selalu orang berdosa harus membawa kurban dan sebagainya. Itu menjadi satu tradisi, kurban. Dan selalu disebutkan dalam kitab Taurat itu atau kitab Pentateuch, ada peristiwa di sana harus ada tanpa penumpahan darah ya. Harus ada penumpahan darah. Jadi tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Artinya bahwa keselamatan itu digaranti dengan darah. Artinya ada kurban yang harus mati menggantikan kematian manusia itu. Baiklah. Nah, kita masuk kepada yang kita sebut ini ilustrasi tabernakel Musa ini, karena ini suatu bangsa. Kita sebut ini ilustrasinya bukan lagi keluarga pilihan, tetapi lebih besar menjadi bangsa pilihan. Sehingga Israel disebut dengan bangsa pilihan yang mau dipakai Tuhan untuk mengilustrasikan tentang keselamatan itu telah digaransi oleh Sang Pencipta dunia. Dengan garansi, dengan memberikan pelajaran melalui tabernakel Musa, ada imam besar di sana. Semua atribut-atribut atau ilustrasi yang ada dalam Ka'bah ini melambangkan tentang Mesias atau tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi itulah ilustrasi keselamatan, konsep rencana keselamatan atau plan of salvation melalui tadi pertama keluarga pilihan, kedua bangsa pilihan. Nah, di bangsa pilihan ini dilengkapi dengan tabernakel Musa di Keluaran pasal 25. Nah, yang ketiga itu adalah ilustrasi yang ketiga adalah di akhir zaman ini, sejak Yesus Kristus tampil itu sampai mati tersalib, ketika Yesus berkata sudah selesai, maka ilustrasi yang sesungguhnya sudah digenapi oleh Yesus. Yang tadinya adalah domba-domba, sekarang nyata. Yesus Kristus adalah domba Allah itu yang mati bagi dunia. Nah, itu sudah digariskan dari dulu melalui keluarga pilihan, bangsa pilihan, dan akhirnya melalui Yesus Kristus sendiri,
Tuhan menjadi manusia dan Yesus mati tersalib. Dan ketika mati tersalib dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Nah, ketika dia berkata sudah selesai, "It is finished," itu menunjukkan bahwa rencana keselamatan telah dimanifestasikan, telah tergenapi semuanya. Sehingga sejak manusia jatuh dalam dosa, dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa sampai akhir zaman telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Apa artinya? Keselamatan sudah digaransi, dimanifestasikan dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang tersalib bukan mati sia-sia, tapi berkorban menggantikan posisi manusia yang jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itulah tentang rencana keselamatan yang dari zaman ke zaman sampai pada akhirnya ketika Yesus tersalib, maka ilustrasi dari bangsa pilihan menjadi umat pilihan. Sehingga siapa saja yang menjadi pengikut Yesus Kristus disebut umat pilihan yang menjadikan mereka alat untuk memberitahukan keselamatan kepada dunia. Dan kalau dulu di Tabernakel Musa imamnya itu adalah imam besar, maka pada saat umat Tuhan, pada saat Yesus Kristus tersalib, maka semua kita diangkat menjadi imamnya Tuhan di bumi. Dan hanya ada satu imam besar di sorga, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita semua adalah imam. Benarkah kita semua jadi imam? Benar. Alkitab mencatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Mungkin boleh dibaca 1 Petrus 2 ayat 9. Sambil pemirsa boleh membuka ayat Alkitab di rumah, bacalah 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dengarkan apa kata Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sini ayat 9. Ya, 2 di situ. Yes. Oke. Oke, boleh dibaca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, uh-huh, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi imamat yang rajani. Jadi semua kita imamat yang rajani. Dan raja kita adalah Yesus Kristus, King of King. Imam besar kita adalah Yesus Kristus, tetapi kita adalah imamat, keimamatan. Jadi ini disebut dengan keimamatan orang percaya. Kalau pada zaman bangsa Israel, itu sistem keimamatan orang Lewi. Keimamatan orang Lewi digantikan dengan keimamatan orang percaya. Jadi priesthood of believers namanya. Jadi di akhir zaman ini, semua kita yang hadir ini, semua orang kalau dia sadar adalah dia murid Tuhan, maka dialah imamnya Tuhan di bumi. Maka dia adalah priesthood of believers di bumi ini. Sebagai ilustrasi memberitahukan tentang keselamatan. Apa yang perlu diberitahukan kepada dunia? Untuk memberitakan perbuatan yang besar. Ada 2 kali disebutkan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dengan demikian kita harus memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Apakah perbuatan yang besar dari Allah itu? Puncaknya kita akan bisa melihat adalah kasihnya. Kasihnya dan pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Itulah kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Mungkin kita baca ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atau isi dunia ini? Dunia ini. Coba kita baca. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Yohanes ya, pasal yang ketiga ya, 16. Iya. Pemirsa di rumah pasti sudah hafal ini.
Tapi perlu kita baca kembali untuk mengingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah garansi hidup kekal sudah diberikannya. Ada lagu yang bagus itu, mungkin pemirsa pernah dengar itu. Hidup kekal diberikannya memuaskan jiwaku. Itu. Hidup kekal diberikannya memuaskan jiwa kita. Jadi hidup kekal itu telah diberikan kepada manusia. Garansi hidup kekal itu telah diberikan, dan Tuhan tidak mungkin gagal. Makanya ada lagu, Yesus tak pernah gagal, langit bumi tak kekal, Yesus takkan gagal. Tuhan tidak mungkin gagal. Sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak mungkin gagal. Jadi rencana keselamatan dari perjanjian baru melalui ilustrasi, mesbah dan korban, tabernakel Moses, sampai kepada priesthood of believers, menunjukkan bahwa rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak pernah gagal. Jadi kalau ada mengatakan itu perjanjian lama produk gagal, makanya kita ganti perjanjian baru, itu tidak benar. Itu adalah satu pengajaran sistematik yang menggunakan eksklusif teologi dengan konsep hermeneutikanya yang tidak menyeluruh. Kita harus melihat dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah rentetan peristiwa yang lengkap dan yang sempurna. Bagaimana dia menceritakan tentang rencana keselamatan dari kejatuhan manusia sampai akhir dunia. Nah, sebagai priesthood of believers, sebagai imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ini, perbuatan yang besar bahwa Allah mengasihi dunia dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada eksklusivitas. Yang pertama adalah orang percaya. Jadi orang yang percaya adalah orang yang sangat eksklusif, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Berbahagialah mereka yang percaya. Pendeta percaya Yesus Kristus? percaya. Tidak binasa. Luar biasa. Semua pemirsa yang ada di rumah percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ada kabar baik yang kedua. Selain kita sebagai eksklusif, kita sudah blessing ini, double blessing. Kita menjadi orang Kristen adalah blessing. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang disebut Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Dan kita sekarang diyakinkan dengan ayat ini bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi berbahagia kita, sangat berbahagia dong. Nah sekarang perbuatan yang besar disebutkan sana, perbuatan yang besar bahwa dia memberikan eksklusivitas bagi mereka yang sudah mengenal Yesus Kristus. Jadi kita double blessing, kita telah mengenal dan kita harus memberitakan perbuatan yang besar itu kepada dunia. Itulah sebabnya kita harus memberitakan pekabaran, yaitu Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal ini nanti diceritakan di buku Wahyu. Tapi sebelum ke buku Wahyu tentang Injil kekal ini, kita harus melihat dulu nasihat Rasul Paulus, pandangannya terhadap Injil ini di dalam Roma pasal 1. Kita baca Roma pasal 1. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16 ya. Ayat 16. Disebutkan di sana adalah sebab aku mempunyai keyakinan boleh yang dibaca, kokoh Pastor. dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Siapa yang punya keyakinan yang kokoh ini? Karena Injil adalah kekuatan Allah Paulus. yang menyelamatkan. Dia sebutkan setiap orang. karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang Yang percaya. Eksklusif. Orang percaya sangat eksklusif. Tetapi pertama-tama orang Yahudi. ya, pertama orang yang percaya itu adalah orang Yahudi. Siapa murid-murid yang percaya orang Yahudi? Murid-murid Yesus. Berbahagia mereka menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi, orang beragama. Tetapi juga orang Yunani, orang yang belum beragama. Ini sangat kabar baik bahwa perbuatan yang besar dari Allah itu dia mengasihi bukan hanya orang yang beragama, orang ateis pun Tuhan kasihi. Itulah sebabnya dia mencari orang yang belum mengenal dia, sehingga orang itu pasti mengenal dia. Dan untuk mencari itu, Yesus sudah naik ke surga. Dan dia menggunakan cara yang ajaib untuk mencari manusia, lewat menempatkan kuasa Roh Kudusnya di dalam hati manusia. Nah, Roh Kudus inilah yang akan disebutkan dalam Yohanes 14 nanti, menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman, Pastor. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Jadi tidak ada dunia ini, semua makhluk itu akan bertekuk lutut pada akhirnya untuk mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat orang Kristen, bukan hanya juru selamat untuk orang Yahudi, juru selamat Yunani, tapi juru selamat seluruh dunia. Itulah sebabnya inilah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menurut pendeta, kekuatan Allah menyelamatkan, ada yang bisa lawan nggak? Nggak ada. Kekuatan Allah tidak bisa ditentang oleh kekuatan manapun. Karena Allah itu adalah pencipta, dia punya kekuatan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun. Termasuk setan tidak mampu menggagalkan rencana penyelamatan yang Allah lakukan. Ini luar biasa kabar baik. Itulah sebabnya sebagai imamat yang rajani, sebagai priesthood of believers, sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai imamat yang rajani atau priesthood of believers, kita ini menjadi ilustrasi sebagai ambassador of God, duta besar sorga, atau imamnya Tuhan di bumi, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dan perbuatan yang besar dari Allah, bahwa Tuhan mau menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Beritahukan itu sebagai kabar baik, bahwa mereka diselamatkan. Telah diselamatkan, siapapun itu. Nah, itulah sebabnya buku Wahyu diceritakan kembali, diberikan buku Wahyu supaya semua orang menerima kabar baik ini. Di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Kita lihat ini, malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, siapa ini malaikat lain? Penafsiran Alkitab, atau kita sebutkan dengan komentar Alkitab Bible Commentary, hampir semua komentar Alkitab mengatakan bahwa malaikat lain atau the other angels ini adalah manusia, pria dan wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mereka sudah diselamatkan, mau memberitahukan kepada dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh independen dalam pendirian untuk mencintai Tuhannya tanpa ada paksaan. Dan mereka disebutkan terbang di tengah-tengah langit. Bukan di langit, bukan di bumi, tapi di tengah-tengah. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang menjadi priesthood of believers adalah orang-orang yang diangkat Tuhan sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tidak harus disuruh oleh sinode, tidak harus disuruh oleh organisasi untuk memberitakan kabar baik ini kepada dunia. Tetapi dia harus mempunyai kerinduan karena Roh Kudus di dalam dirinya untuk menceritakan tentang perbuatan yang besar dari Allah. Dia sudah ceritakan bagaimana rencana keselamatan itu dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Sekarang kita perhatikan di buku Wahyu ini diberitakan kepada siapa ini? Coba kita baca. Diberitakan. Dan dia berseru dengan suaranya. Nah, ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Mereka yang diam di atas bumi. Sekarang pertanyaan, siapa sih yang diam di atas bumi? Manusia. Iya, manusia, semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa fungsi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan perbuatan yang besar dari Allah adalah tentang keselamatan yang telah Dia berikan. Dan kita bersyukurkan, kita sudah lebih dulu percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, kita beritahukan, kamu telah diselamatkan, tapi kamu tidak tahu. Orang yang menyelamatkan, dia mati bagimu. Sadarlah bahwa dia telah mati bagimu. Sehingga semua orang nanti bertekuk lutut di kaki Tuhan, bahwa mereka mengakui bahwa Tuhan benar-benar adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mempersiapkan rencana keselamatan dengan matang dan sempurna untuk umat ciptaannya, tanpa kecuali. Dan Dia mau menyelamatkan bukan hanya agama Kristen, tapi seluruh agama di dunia, semua suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Tuhan Yesus menyelamatkan. Itulah sebabnya Dia juru selamat dunia. Di setiap Natal kita nyanyikan Yesus juru selamat dunia, tapi kita sering mengatakan juru selamat orang Kristen saja, karena barang siapa yang percaya. Padahal Yesus juga mau kita sebagai priesthood of believers menyampaikan kepada dunia bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Itu kabar baik. Itu kabar baik.
Dan kabar baiknya Yesus itu ada di hati manusia. Itu kabar baiknya. Roh Kristus itu ada di hati manusia. Ketika naik ke surga, dia menjanjikan roh. Itulah roh Tuhan itu. Penolong. Itulah roh penolong yang lain. Dialah itu sendiri dalam Immanuel. bentuk roh yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, mungkin untuk menunjukkan bahwa hari ini, kalau dulu kita mengatakan bahwa ilustrasi keselamatan itu adalah Tabernacle of Moses, rencana keselamatan pada zaman bangsa pilihan, kalau pada saat ini apa? Kita adalah Tabernacle of the Lord. Makanya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu artinya tubuh kita adalah tabernakelnya Tuhan. Jadi Allah berdiam di dalam hati manusia. Bagaimana kita tahu bahwa Allah berdiam dalam hati manusia? Ah, ini banyak disembunyikan orang, bahwa Tuhan itu berdiam bagaimana? Yaitu roh Kristus itu. Yaitu roh Allah sendiri. Itulah yang tersembunyi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Di dalam, itu ada ayatnya dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1 ayat 26. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Nah, di situ kita akan lihat di sana bagaimana roh Kristus itu atau roh Tuhan itu diam dan tinggal di dalam hati manusia. Jadi betul-betul tubuhmu adalah bait roh Allah itu nyata, tapi ini sering tersembunyi bagi orang-orang, tapi mau dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, dan kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Oke, sekali untuk selama-lamanya kita telah dikuduskan. Bukan dikuduskan berulang-ulang, tapi dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 26-27. Rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Yes. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Nah, di orang-orang kudusnya itu adalah orang-orang yang telah dikhususkan. Oke. Betapa kaya? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. Kalau terjemahan King James Version, Christ in you. Kalau terjemahan ini, Kristus di tengah-tengah kamu atau Christ among you. Tapi lebih dalam, King James Version mengatakan Christ in you. Kristus di dalam kamu. Apa yang ada di dalam Kristus? Kristus itu wujudnya adalah roh Kristus, roh kudus. Jadi Kristus, roh kudus, Bapa adalah satu kesatuan yang disebut ketiganya esa. Itu yang disebut dengan manifestasi bagaimana Tuhan menceritakan keselamatan melalui ilustrasi-ilustrasi. Dan ilustrasi yang sempurna adalah ketika Yesus sebagai domba Allah yang sesungguhnya mati bagi dunia. Yang mati sebagai penebus dan sebagai juru selamat dunia. Demikianlah penyampaian saya tentang thought daripada Bible atau isi intisari dari Alkitab dan rencana keselamatan. Kalau saya boleh simpulkan bahwa rencana keselamatan itu melalui keluarga pilihan dari kejatuhan Adam sampai sekarang, sampai pada akhir zaman. Dan umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini harus memberitakan sebagai priesthood of believers, memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Shalom. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita. Biarlah kita menyadari bahwa kita adalah tabernacle of the Lord, kita adalah priesthood of believers, dan punya tujuan sebagai duta besar di dunia ini, sebagai imamat yang rajani, imamnya Tuhan di bumi, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yaitu keselamatan telah diberikan kepada seluruh isi dunia, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pastor. Ya, kita sudah diberkati dengan pembahasan di sore hari ini, di Sabat ini, dan itu akan menjadi satu pegangan yang kokoh, yang kuat bagi setiap orang. Jadi bukan hanya orang percaya atau orang Kristen, tapi setiap orang. Kabar baiknya bahwa semua telah diselamatkan oleh Sang Pencipta, karena Allah sudah punya rencana dari dulu sampai kepada kedatangan Tuhan, bahwa semua pasti akan
diselamatkan. Haleluya. Ya, luar biasa. Jadi keselamatan itu tanpa syarat, Tanpa Pastor, syarat. Ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri penyampaian di sore hari ini, kita akan berdoa, dan setelah itu kita akan mendengarkan pujian sebagai penutupnya. Berdoa, Pastor. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang telah menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus yang turun ke dunia. Kami bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, rahasia yang besar yang Kau telah berikan, yang tersembunyi dari abad ke abad, turun-temurun, untuk disampaikan kepada semua kaum yang di atas bumi, semua bahasa, kepada umat manusia, agar mereka tahu bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Kau berikan bagi kami di sore hari ini. Dan terima kasih untuk kabar baik yang boleh kami dengar di sore hari ini melalui hamba-Mu, Pendeta Kastanya. Terima kasih untuk semua apa yang kami peroleh di hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pemirsa yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati juga mereka, agar mereka menyampaikan kabar baik itu kepada siapapun yang mereka jumpai di muka bumi ini, bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan. Berkati kami semua dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani hidup bersama denganmu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Tuhan, kita ketemu lagi dengan pembahasan tentang Immanuel.